membuang waktu, tanpa mengulur-ngulur waktu, mungkin kita bisa langsung mendengarkan penjelasan kupasan tuntas dari pembicara kita pada sore hari ini sekaligus kakak kita, yaitu Kak Darul Ma'arif Asri. Kepada Kak Darul saya persilahkan dengan hormat. Silahkan Kak. Oke. Screen saya udah kelihatan belum ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, good. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, adai ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Terima kasih banyak kepada Adinda moderator yang telah menyediakan waktunya untuk mengontrol jalannya acara kita pada hari ini, yaitu Ngabuburit Virtual Day, Ngabuburit Virtual Festival, yang diadakan oleh Pengurus Besar IKA Al-Ikhlas hari pertama dengan topik kelas menulis populer. Sebelum masuk ke ini, mungkin ke materi saya, terlebih dahulu sebagai ketua umum PBI IKA Al-Ikhlas, mungkin sedikit pengantar terkait dengan kegiatan ini. Jadi Ngabuburit Virtual Festival itu dibuat oleh PBI IKA Al-Ikhlas untuk memanfaatkan waktu, jadi teman-teman yang alumni maupun santri itu bisa ketemu. Nah, jadi acara ini tidak hanya diperuntukkan untuk alumni, tapi juga untuk adik-adik yang masih mondok di Al-Ikhlas atau sebagai santri aktif, santri ataupun santriwati. Sehingga harapannya adik-adik yang di pesantren itu sudah punya gambaran yang lebih jauh untuk apa yang akan dilakukan setelah maupun yang sekarang bisa dilakukan ketika masih di pesantren. Nah, kalau dilihat dari posternya ya yang sudah tersebar, itu ada beberapa topik, yaitu ada penulisan, ada tentang konsultasi kesehatan, psikologi, kelas TOEFL, IELTS, kemudian ada tips mengelola keuangan, financial planning, kemudian ada belajar bahasa Perancis. Itu belajar bahasanya diambil yang bahasa Perancis karena bahasa Inggris, bahasa Arab itu sudah biasa di pesantren, sehingga kita butuh bahasa dunia yang lain. Kemudian ada cerita Ramadan. Nah, di mana cerita Ramadan ini kita akan berbincang secara langsung dari 3 benua. Dari Amerika ada Kak Haris, kemudian ada Kak siapa? Ada Kak Haris, kemudian ada Rusyad di Mesir, di Afrika, kemudian ada di Eropa, Ulwa di Polandia. Ya, tentu kita ingin mendengar sedikit bagaimana kisah mereka di sana selama Ramadan, sehingga setidaknya itu bisa memacu memotivasi teman-teman baik yang sudah alumni bisa lanjut untuk S2, S3-nya, maupun yang santri bisa untuk S1-nya mungkin di luar negeri. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu biasa yang keluar negeri itu S2. Kita berharap ke depannya santri Al-Ikhlas itu bisa S1-nya sudah keluar negeri. Oke. Jadi ini akan berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 18. Jadi mulai hari ini Senin sampai Senin berikutnya tanggal 18 itu akan berturut-turut dan akan diisi oleh alumni-alumni terbaik yang kita punya, sehingga bisa bermanfaat, saling memberikan manfaat sesama alumni. Oke. Mungkin itu ya sedikit pengantar terkait dengan acara ini, Ngabuburit Virtual Festival. Oke. Nah, hari ini materi saya itu tentang kelas menulis populer. Menarik sekali pengantar yang diberikan oleh moderator tadi tentang menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya betul. Jadi ada satu juga pemikir Muslim Mesir, yaitu Sayyid Qutb. Beliau juga menulis tafsir. Jadi Sayyid Qutb itu mengatakan bahwa ketajaman kata-kata itu, ketajaman tulisan itu lebih dahsyat daripada ketajaman peluru. Jadi kalau peluru itu bisa menembus satu kepala, tapi tulisan itu bisa menembus ribuan kepala dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi orang-orang yang membaca tulisan itu bisa berpengaruh dari tulisan-tulisan itu. Nah, secara singkat
menulis populer itu sebetulnya pembedanya ya dari menulis ilmiah. Karena kalau biasa yang kita dengar adalah menulis ilmiah sebetulnya. Jadi kalau menulis ilmiah itu ya membuat artikel, jurnal, makalah, di mana dia dipublikasikan di media-media atau institusi-institusi ilmiah, di mana di dalamnya ada editornya, ada reviewnya, dan seterusnya. Dia diakui sebagai produk ilmiah. Nah, kalau karya tulis populer itu kalaupun ada editorial, misalnya di media massa, di koran-koran, di majalah, di media digital, meskipun ada editornya itu paling melakukan koreksi kasar, koreksi minor, paling typonya dan sebagainya. Tapi kalau di ilmiah itu betul-betul diperiksa secara mendetail, analisis dan kesimpulannya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya di bawah itu terlihat di gambar, itu contoh-contoh media-media cetak yang sekarang sudah ada versi digitalnya tentu saja. Ada Tempo, Republika, Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo, Gatra, Majalah, dan seterusnya. Tentu ada versi digital, karena sekarang sudah dunia digital. Nah, oke. Ya, jadi ini sedikit tentang riwayat saya. Jadi saya di Al-Ikhlas itu dari MTS sampai Aliyah, dari 2007 sampai 2013. Kemudian setelah selesai di Al-Ikhlas, saya lanjut S1 di Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk S1 saya selesai 2017. Kemudian lanjut S2 di Hamad bin Khalifa University dengan jurusan Islamic Civilizations and Societies di Qatar, dan alhamdulillah selesai tahun lalu. Kemudian beberapa organisasi di pesantren, saya masuk OSAI itu sejak kelas 2 MTS, masuk sebagai anggota, dulu namanya anggota bidang penalaran dan keilmuan, masih namanya ketua OSAI. Kemudian baru betul-betul masuk ke intinya organisasi itu di Aliyah, kelas 1 Aliyah sebagai Menteri Sekretaris Organisasi namanya, tapi kalau di organisasi umum sama dengan sekretaris umum sebetulnya. Itu saya sekretaris, presidennya waktu itu Kak Irfan Dinata yang sekarang sekjen di PBIK. Kemudian di tahun berikutnya terpilih sebagai presiden OSAI. Kemudian setelah keluar dari Al-Ikhlas, berdinamika di organisasi kemahasiswaan di HMJ Tafsir Hadis. Kemudian setelah selesai saya membuat sebuah organisasi perhimpunan namanya Ikatan Alumni dan Santri Indonesia Timur, di mana 2017 itu kita membuat deklarasi Santri Indonesia Timur untuk Islam dan Kebangsaan. Kemudian lanjut di Qatar, saya kembali diamanahi sebagai koordinator Santri Mendunia Qatar. Jadi Santri Mendunia adalah organisasi untuk seluruh santri Indonesia yang berada di manapun di dunia. Jadi kalau yang umum itu ada PPI, jadi saya menjabat di PPI koordinator media, karena di koordinator Santri Mendunia saya sudah jadi koordinatornya. Jadi ada puluhan negara yang tergabung jadi semua alumni pesantren yang tersebar di penjuru dunia. Nah, kemudian sekarang di PBIK. Kemudian beberapa pengalaman sejak keluar dari Al-Ikhlas, tahun 2015 mengikuti Student Mobility Program di Western Australia. Itu selama seminggu di sana. Kegiatannya diadakan oleh Kementerian Agama. Kemudian di 2017 pas selesai, langsung mengikuti International Conference on Quran and Hadith Studies, di mana paper yang saya tampilkan itu tentang skripsi saya juga sebetulnya, di judulnya Siri, ya. Jadi Siri dalam pandangan Quran, jadi Siri dan 4C kalau ada di nilai-nilai kebudayaan kita, itu yang saya presentasikan di sana. Ya, sekarang sudah terbit di Atlantis Press. Kemudian di 2021 ini online, Summer School online yang diadakan oleh The European Network for Islamic Studies yang berbasis di Italia. Di situ saya mempresentasikan proposal tesis saya, di mana tesis saya itu sudah jadi ya, sudah selesai kemarin dengan judul Religious Authority in the Digital Age of Islam in Indonesia. Kemudian selain tugas-tugas akademik, saya juga bikin media bersama teman-teman, kebanyakan alumni Al-Ikhlas juga. Saya bikin Pandrita ID untuk mengumpulkan narasi-narasi Islam moderat yang ditulis oleh pakar-pakar keislaman Indonesia yang kita punya.
Kemudian Fatwa ID itu search engine-nya, Google-nya Islam Moderat, boleh dikatakan demikian. Kemudian hashtag Islam itu media yang lebih general. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit pengantar tentang profil saya. Kemudian, ups. Oke, yang pertama, kenapa menulis karya populer? Nah, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena memang menulis secara umum itu adalah perintah ya. Itu perintah Al-Qur'an dan hadis. Di salah satu ayat terpanjang di Al-Qur'an tentang utang piutang, itu kan di situ diperintahkan untuk menulis. Falyaktubuh kan, kalau ada utang piutang itu ditulis falyaktubuh. Nah, tapi secara umum itu ada misalnya di surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, di mana Tuhan bersumpah atas nama kolam, atas nama pena. Ya, itu. Kemudian di hadis sekira ada banyak sekali di mana Rasulullah memerintahkan untuk menuliskan Al-Qur'an, menuliskan hadis dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain sebagai santri, menulis adalah kerja-kerja tradisi para ulama. Jadi sejak dulu-dulu itu bahkan agama kita, agama Islam itu bisa sampai kepada kita karena ada tulisan-tulisan, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, hadis-hadis Nabi. Kalau tanpa itu, tanpa tulisan-tulisan para ulama, tentu keagamaan kita mungkin tidak akan semudah seperti ini. Kita bisa belajar Al-Quran, tafsir hadis, itu dengan sangat mudah. Kemudian bahkan salah satu ulama hadis Indonesia yang kenamaan Imam Besar Istiqlal sebelum Andre Gurutta Kota Yayasan, Syekh Prof. Ali Mustafa Yaakob itu beliau memesankan kepada murid-muridnya, beliau mengatakan wala tamutunna illa wa antum katibun. Kalian jangan mati sebelum menjadi penulis, sebelum menghasilkan karya. Karena itu adalah tradisi ulama, tradisi intelektualisme sejak zaman Nabi sampai sekarang. Nah, oleh karena menulis adalah kerja-kerja mulia, kerja-kerja para ulama, para intelektual sejak dahulu, maka menuliskan pemikiran kita menjadi sebuah karya itu adalah sebuah prestise, sebuah pride tersendiri, kebanggaan tersendiri. Apalagi misalnya ketika tulisan kita itu bisa lolos dimuat di media-media massa, di mana di media-media itu misalnya tulisan-tulisan Andre Gurutta, tulisan-tulisan para profesor kenamaan di Indonesia, dosen-dosen kita mungkin bahkan, itu kalau tulisan kita bersanding dengan nama-nama mereka tentu sebuah kebanggaan tersendiri. Artinya ada nilai dari tulisan kita sehingga layak untuk disebarkan oleh media-media tersebut. Nah, di sisi lain kenapa menulis itu sebagai terapi otak. Jadi ini secara pribadi ya. Karena kita sebagai generasi digital itu kita tuh terbiasa untuk pindah melihat postingan-postingan pendek sehingga otak kita terbiasa dengan analisis-analisis yang dangkal. Sedangkan kalau kita menulis, itu akan melatih otak kita, melatih pikiran kita untuk berpikir secara sistematis tentang apa latar belakangnya sesuatu, apa yang ingin kita tulis, kemudian apa ide yang ingin kita sampaikan, apa kesimpulannya, apakah ada implikasinya, apakah ada saran yang ingin kita sampaikan melalui tulisan itu. Bahkan secara personal, dia akan menjadi semacam media untuk curhat secara ilmiah. Jadi ada keresahan misalnya, keresahan mahasiswa hari ini misalnya, ada keresahan tentang wacana perpanjangan periode presiden dan seterusnya, kan? Nah, tentu keresahan-keresahan itu semuanya tidak harus turun ke jalan, bisa dengan menuliskan. Karena tulisan-tulisan yang ada di koran itu jangan dianggap remeh, itu sebetulnya memantik kita untuk melakukan sesuatu. Jadi itu sejak zaman dulu protes-protes yang dilakukan oleh kalangan intelektual kepada pemangku kebijakan itu salah satunya melalui tulisan-tulisan di media massa. Kalau sekarang tentu ada media digital. Nah, jadi itu bisa betul-betul membuat gerakan sosial sebagai protes misalnya kepada pemerintah itu bisa dituangkan dalam media populer. Salah satu contoh yang saya angkat di sini adalah sebuah film Don't Look Up judulnya. Ini ada di Netflix, tapi dibacakan saya kira ada juga. Don't Look Up. Jadi Don't Look Up ini adalah film yang menampilkan di mana ada kalangan ilmuwan yang mengamati
akan adanya meteor yang akan asteroid yang akan menabrak bumi. Nah, penemuan ilmiah ini itu kemudian disampaikan ke pemerintah. Tetapi ketika pemerintah dianggap tidak serius menanggapi hal ini, akhirnya mereka menuju ke media-media massa. Mereka menulis, mereka tampil di media-media publik, media-media populer, supaya membangkitkan kesadaran publik tentang apa yang mereka temukan secara ilmiah. Jadi itu. Jadi ketika kalangan intelektual, kalangan akademisi memiliki sesuatu temuan yang akan berdampak luas, itu harus disampaikan ke pemerintah. Tapi ketika pemerintah misalnya tidak mempedulikan pandangan objektif itu, maka gerakan massa itu dibutuhkan. Salah satu yang bisa menggerakkan massa adalah opini-opini publik yang dikemukakan mulai tulisan-tulisan di media massa, di kolom-kolom opini maupun di media-media sosial. Kalau sekarang mungkin sudah ada bentuk video ya, YouTube dan sebagainya. Jadi bisa sebagai alat kontrol. Nah, di film itu kemudian ujung-ujungnya adalah terjadi kiamat karena asteroidnya tidak dihancurkan dan sudah terlambat tindakan oleh pemerintah, sehingga itulah akibatnya jika kemudian pemerintah tidak memperhatikan pandangan objektif dari kalangan ilmuwan atau kalangan akademisi yang disebarkan melalui media-media populer atau media-media massa. Nah, di sisi lain, seseorang yang menulis itu adalah bentuk kepedulian sosial. Jadi saya ingat sekali ketika seleksi Student Mobility Program yang di Australia itu di 2015, salah satu poin plus saya kira dibandingkan kandidat lain, mungkin ada yang bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya, mungkin ada esainya yang lebih bagus dari saya, tetapi karena sebelum-sebelumnya saya sudah terbiasa menulis di media-media lokal di Tribun Timur dan Harian Fajar waktu itu menunjukkan bahwa saya peduli dengan apa yang terjadi. Jadi tidak menjadi intelektual atau akademisi yang ada di Menara Gading yang tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jadi itu bentuk kepedulian sosial. Ketika wawancara seleksi ke Australia itu, salah satu pertanyaannya adalah, terus setelah dari Australia, apa kontribusimu yang akan kamu lakukan ke masyarakat setelah di sana? Saya katakan kepada interviewernya bahwa salah satu hal di mana saya sudah terbiasa yaitu saya akan menuliskan pengalaman saya di sana, saya akan menyebarkan apa yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman saya selama di sana. Dan itu tentu lebih kredibel karena saya sudah punya riwayat menulis sebelumnya. Jika tidak tentu berbeda. Jadi itu akan menjadi poin plus. Nah, oke. Nah, terus apa tahap-tahap jika kita ingin membuat sebuah tulisan? Nah, ini teori ini saya dapatkan dari Kang Maman Soherman. Jadi Maman Soherman itu seorang penulis produktif, mantan apa istilahnya? Kepala redaksi mungkin ya. Kepala redaksinya Harian Kompas, harian nomor 1 di Indonesia. Jadi beliau itu mengatakan bahwa untuk menulis itu ada 5 R. Yang pertama ada read. Jadi sebelum menulis, seseorang itu harus membaca. Mustahil seseorang bisa menulis kalau tidak punya banyak bacaan. Misalnya, ketika ingin menulis tentang wacana, ketika ingin mengkritisi misalnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode misalnya, maka seseorang yang ingin menulis itu harus membaca dulu tentang referensi-referensi tentang hukum tata negara, kemudian realitas yang terjadi, kemudian pandangan-pandangan politik dari tokoh-tokoh, kemudian apa yang sudah dituliskan dari yang sudah ada oleh para pakar, barulah kita bisa masuk melihat puzzle-nya kira-kira di celah apa atau di sudut pandang mana yang belum dibahas sehingga kita bisa masuk dan menuliskan itu. Nah, karena sudah ada teori dasar atau asumsi-asumsi dasar yang kita tahu, maka kita bisa menulis. Yang kedua adalah melakukan penelitian. Jadi meneliti, mungkin meneliti sederhana saja, karena meneliti ini adalah itu tadi, setelah membaca kita meneliti bagaimana pandangannya pakar hukum A, B, C, D, pakar politik A, B, C, D, kemudian bagaimana sikap pemerintah, di mana semua itu harus diambil dari sumber-sumber yang kredibel, yang betul-betul terpercaya atau reliable. Nah, dalam studi Islam misalnya ketika ingin menulis hadis tentu harus dirujuk kembali apakah hadis itu betul-betul sahih, jangan-jangan yang disampaikan itu hadis palsu misalnya. Nah, tentu itu akan memalukan kan kalau menyampaikan sesuatu, menuliskan sesuatu ternyata info itu adalah info yang tidak benar atau hoax, atau menuliskan dalil ternyata dalilnya itu palsu, ternyata bukan hadis Nabi dan seterusnya. Jadi perlu di recheck
referensinya. Nah, setelah itu ketika menulis adalah refleksi, melakukan refleksi diri. Ketika kita membaca referensi yang 10 misalnya, tentu akan muncul asumsi di dalam kepala kita, ada catatan-catatan, ada sudut pandang dari diri kita, ada pendapat diri kita pribadi. Misalnya kita membaca opini dari pakar A, B, C. Di pakar A misalnya kita setuju, pakar B kita tidak setuju. Tentu ada pendapat pribadi kita, kenapa kita tidak setuju dengan B, tapi setuju dengan A, dan apa pertimbangannya. Dan bisa jadi kita juga punya pertimbangan sendiri. Nanti contoh-contohnya ada di belakang. Setelah itulah baru melakukan penulisan. Nah, setelah melakukan penulisan itu tentu ada evaluasi juga ya, jadi dibaca juga. Setelah menulis itu dibaca kembali, dicek kembali, baru kemudian dikirimkan ke editor di media massa yang ingin kita terbitkan. Nah, contoh misalnya, contoh ini ketentuan misalnya dari Harian Fajar, karena ini lokal kita. Nah, di Harian Fajar itu. Nah, di Harian Fajar itu saya menulis sejak 2016, tapi akhir-akhir ini sudah tidak. Jadi emailnya, jadi kita itu akan mengirim email ke itu emailnya, tapi tolong di recheck apakah masih email itu yang digunakan oleh Harian Fajar atau tidak. Nah, pengalaman saya menulis di kolom Harian Fajar itu peluangnya setiap hari. Karena beberapa media massa itu biasanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa, orang-orang yang memiliki profil yang bukan tokoh misalnya. Nah, soalnya kalau tokoh misalnya kalau kayak Andre Guruta ya tentu tulisannya sebetulnya pendek atau apapun itu akan memiliki nilai tersendiri. Nah, karena sudah tokoh gitu, sudah imam besar Istiqlal misalnya, sudah profesor, sudah rektor gitu. Itu ada nilai tersendiri karena profilnya sendiri sudah punya nilai. Tapi kalau kita masih bukan orang yang memiliki profil yang bagus, yang menarik, maka tentu yang harus kita perjuangkan adalah nilai dari tulisan kita sendiri. Jadi harus ada sudut pandangnya yang menarik. Nah, kemudian di Harian Fajar itu tulisannya harus lebih substantif. Jadi dibandingkan dengan menggunakan istilah-istilah yang menarik, clickbait mungkin istilahnya kalau sekarang di media sosial, dibandingkan tulisan-tulisan yang clickbait, pengalaman saya di Harian Fajar itu lebih menekankan pada substansi dari tulisan. Kalau substansinya menarik itu bisa diterima. Kemudian tentu Harian Fajar terdistribusi secara luas karena saya kira dia adalah salah satu media terbesar di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur. Ada honornya waktu itu, saya 150 kalau nggak salah, 150 per tulisan. Jadi lumayan kalau satu minggu terbit satu tulisan, itu lumayan buat tambah-tambah belanja atau sebagai mahasiswa membeli buku, membeli bacaan tambahan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mengirim itu biasanya akan ada respon yang seperti ini. Jadi terima kasih sudah mengirim opini di Harian Fajar. Kemudian ada ketentuannya. Jadi yang pertama itu tidak boleh dikirim ke media lain, tapi biasanya ini banyak dilanggar oleh penulis-penulis opini. Nah, saya sendiri pernah, tapi itu tidak melanggar sih. Jadi masa paling produktif saya menulis di media massa itu 2016 ke 2017. Itu betul-betul hampir setiap minggu, bahkan pernah dalam satu hari terbit di Fajar dan Tribun Timur, pernah juga terbit selang satu hari. Nah, tapi itu judul yang berbeda. Jadi kalau sejauh ini sudah ada puluhan artikel yang sudah terbit, yang ditolak itu 2 kali lipatnya. Jadi saya nulis saja, kemudian kirim, dan lupakan. Gitu. Kalau sudah terbit, biasanya ada info. Bahkan tulisan saya yang pertama terbit itu Ramadan. Itu Ramadan tahun 2015, dan saya tidak tahu bahwa tulisan saya terbit seandainya dosen saya di kelas itu tidak memberitahu. Jadi ketika di kelas studi agama-agama waktu itu, tiba-tiba dosen saya menyampaikan bahwa kalau kalian punya pemikiran silahkan dituangkan dan dikirim ke media massa seperti Darul gitu. Nah, kemudian saya kaget karena saya sendiri tidak tahu bahwa ternyata di hari itu tulisan saya terbit. Barulah setelah itu baru saya cek, baru saya cari korannya, cek di online-nya, baru saya dapat. Tulisan saya yang perdana itu di 2015. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan yang terbit yang kemudian saya sendiri tidak tahu bahwa itu terbit, karena pokoknya asal kirim saja, nanti kemudian baru saya cari untuk dokumentasi portofolio pribadi.
Kemudian ada menyertakan foto, nomor telepon, kemudian nomor rekening tentu saja untuk dapat honornya. Tapi jangan menulis untuk honor ya, karena kalau menulis untuk honor itu jadinya malas-malas. Satu kali menulis tidak terbit, ditolak, gara-gara cari uangnya ya. Jangan seperti itu. Tapi betul-betul menulis seperti yang saya tadi, yang pertama. Jadi menulis karena itu memang perintah ya, maksudnya itu adalah ajaran Islam untuk menulis, kemudian ada tanggung jawab ilmiah sebagai akademisi, kemudian untuk secara pribadi tentu untuk terapi, untuk melatih otak berpikir sistematis. Kemudian ya ini ada panjang tulisan, jadi minimal itu ini rata-rata sama nasional, mau di media Indonesia, di Kompas itu rata-rata sama 600, 700, maksimal itu 1000 kata. Jadi kurang lebih 5.000 karakter mungkin ya. Oke. Kemudian yang kedua ada Tribun Timur tentu saja. Tulisan saya yang pertama justru terbit di Tribun Timur. Emailnya seperti itu. Kemudian ini yang saya katakan tadi, peluang untuk mahasiswa, kalau misalnya statusnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar misalnya, itu peluangnya biasanya dikasih di weekend biasanya, atau kalau tidak di weekend itu karena ada momen tertentu, misalnya momennya Maulid, terus mau menulis gitu. Jadi pastikan kirim, kalau misalnya Maulid besok, berarti kirim hari ini, maksimal sore hari, supaya bisa terbit besok, harapannya gitu. Kemudian judul harus menarik, misalnya contoh tulisan saya ini, tulisan saya tahun berapa ya? Rabu 31 Mei 2017. Nah, ini berarti bulan Ramadan 2017 ya. Oke. Judulnya puasa tidur. Ya, ide dasarnya tentu dari ini ya, dari realitas yang ada. Biasanya orang kalau bulan Ramadan itu pagi-pagi pasti tidur gitu. Sedangkan banyak hadis-hadis Nabi yang membahas tentang tidur. Jadi yang bertentangan dengan semangat produktivitas ketika Ramadan. Jadi ada puasanya, ada tidurnya, tapi yang sebetulnya yang penting juga adalah puasa tentang tidur itu sendiri. Jadi bukan puasa makan, minum, atau jima gitu, tapi betul-betul puasa tidur itu sendiri. Karena kalau tidurnya kontraproduktif tentu membahayakan juga dan tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa. Kemudian mudah dicek karena ada edisi online-nya ya, Tribun Timur. Kemudian sayangnya dia kurang responsif. Pengalaman saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau pengalaman saya itu kurang responsif. Enggak sama dengan Fajar. Kalau Fajar tadi itu ada feedbacknya kan, ada feedbacknya apakah betul-betul mereka sudah menerima tulisan kita atau tidak. Tapi sekarang saya kira lebih baik. Nah itu kalau misalnya nasional, ini Kompas nih, tulisan saya sendiri belum tembus-tembus nih ke Kompas. Kenapa Kompas? Karena Kompas itu nomor 1 ya di Indonesia, jadi ada pride tersendiri kalau tulisan kita sudah terbit di Kompas gitu. Para pakar, tapi ada juga mahasiswa tuh yang menulis di Kompas itu karena memang sudah sangat bagus tulisannya. Nah, di sini bahkan lebih detail lagi ya kalau di Kompas itu. Jadi yang pertama kriterianya itu asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekedar kompilasi, bukan rangkuman pendapat orang lain. Jadi betul-betul harus ada ide dari diri kita. Kemudian belum pernah dimuat di media, di blog, termasuk di status-status media sosial sebetulnya. Itu nggak boleh. Kemudian topik yang dibicarakan harus aktual, up to date ya, relevan. Yang aktual sekarang misalnya tentang itu kalau politik. Kalau tentang ekonomi, tentang apa? Kalau ekonomi misalnya tentang ekonomi Ramadan itu bisa gitu. Kemudian relevan ini bisa juga relevan dengan tipe media massanya. Jadi kalau medianya Kompas misalnya itu kan umum, harian umum, tapi ada media-media tersendiri kayak misalnya Republika, karena Republika itu memang dia tipe umum tapi dia memiliki ciri yang khusus untuk Islam. Jadi Republika itu media nasional yang Islam sebetulnya. Kemudian ada media-media bisnis Indonesia. Jadi tentu yang diterima di situ adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik bisnis, ekonomi, finansial, seperti itu. Kemudian substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan komunitas tertentu. Tapi ini maksudnya komunitas kecil ya. Karena kalau misalnya komunitasnya sebesar NU, Muhammadiyah, tentu tidak ada masalah karena itu komunitasnya sudah sangat besar. Followernya sudah ratusan juta ya, pengikutnya gitu, anggota NU Muhammadiyah misalnya. Jadi tentu kalau dikirim
di Kompas tulisan tentang NU Muhammadiyah, tentu itu akan sangat besar. Kalau misalnya menulis di Kompas terus tentang Al-Ikhlas, itu karena terlalu sempit ininya, terlalu sempit cakupannya. Kemudian mengandung hal baru. Nah, jadi jangan yang ini misalnya ini tulisan bukti tulisan saya ditolak ini. Itu jangan karena harus hal baru. Karena kalau misalnya judulnya Marhaban ya Ramadan, ya tentu saya banyak sekali orang yang bisa menulis tentang ini. Para pakar tentu banyak sekali, setiap tahun juga seperti itu. Uraiannya bisa membuka pemahaman yang baru dan sebagainya. Kemudian penyajian tidak berkepanjangan, jangan bertele-tele, mutar-mutar gitu bahasanya. Harus straight to the point. Nah, kemudian ini ada lebih spesifik ya, 5.000 ya sama tadi 5.000 karakter, 700 kata, kurang lebih 3,5 halaman kuarto spasi ganda. Nah, kemudian disertakan data diri, daftar riwayat hidup. Oh ya, ini riwayat status yang digunakan ini harapkan disesuaikan dengan tulisannya. Jadi kalau misalnya ingin menulis tentang ekonomi, pastikan misalnya Anda punya status keanggotaan di organisasi yang berkaitan dengan ekonomi. Gitu. Atau misalnya jurusannya sendiri adalah jurusan ekonomi. Jadi tentu kalau status yang digunakan adalah mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar misalnya. Nah tentu itu akan lebih menarik dibandingkan yang tulis itu mahasiswa sejarah UIN Alauddin misalnya. Nah, tentu itu akan lebih relevan. Kalau tulisannya tentang ekonomi, ya profil orangnya sebaiknya juga tentang itu. Atau misalnya kalau tentang Islam-Islam, ya status sebagai alumni Al-Ikhlas saja itu sudah cukup sebetulnya. Status sebagai santri Al-Ikhlas itu sudah cukup gitu untuk menulis seperti itu. Kemudian ya seperti tadi ada rekening, riwayat hidup, dan sebagainya. Oke, jadi ini contoh beberapa tulisan saya yang di nasional digital. Yang kiri itu yang di Media Indonesia. Jadi Media Indonesia itu salah satu yang terbesar selain Kompas, punyanya Media Group. Jadi ini satu grup dengan Metro TV, Lampung Pos, itu Media Indonesia. Nah, bagusnya kalau misalnya media-media besar seperti ini karena tulisan kita itu akan mendapatkan exposure yang lebih besar gitu. Karena nasional kan. Nah, itu saya menulis ini akhir tahun lalu kayaknya 2021 tentang keislamian Pancasila. Nah, status yang saya gunakan di situ adalah Ketua Umum Pengurus Besar IKA Al-Ikhlas, kemudian alumni Hamad bin Khalifa Qatar. Nah, itu kalau nggak salah status saya yang waktu dikirim di sini. Jadi ide dasarnya adalah bagaimana Pancasila masih saja sekarang dibicarakan. Artinya kalau Pancasila itu masih dibicarakan apakah Islami atau tidak, artinya tidak semua masyarakat Indonesia betul-betul memahami bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Islam. Padahal Indonesia itu negara Pancasila di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam gitu. Dan sebetulnya itu sudah difatwakan oleh para ulama sejak dulu bahwa bagaimana posisi Pancasila dalam hierarki referensi Islam. Jadi ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian di paling bawah itu ada fatwa ulama. Jadi, fatwa ulama Indonesia itu sudah sejak dulu bahkan sebelum kemerdekaan itu sudah ada bahwa negara kita itu sudah sesuai dengan semangat keislaman. Kemudian ini beda lagi ketika saya menulis di Kumparan, judulnya itu mengenal sejarah Qatar, negara Islam, negara terkaya dan negara teraman di dunia. Tentu yang status yang saya gunakan bukan status sebagai alumni Al-Ikhlas, tapi status waktu itu sebagai koordinator santri mendunia Qatar dan koordinator media Perhimpunan Pelajar Indonesia di Qatar. Begitu. Jadi tulisannya itu disesuaikan dengan profilnya. Nah, kemudian yang 2016 itu belajar dari Eyang Habibie, terbit di Republika. Ini lama sekali, ini bahkan bertahun-tahun baru saya tahu kalau ternyata terbit. Soalnya setelah saya kirim saya lupakan. Itu biasanya yang saya lakukan. Kirim, lupakan. Jadi biasanya nanti muncul sendiri kalau ternyata terbit. Nah, di antara beberapa yang lain yang digital itu misalnya The Conversation. Sayangnya The Conversation ini elit sebetulnya karena yang boleh menulis di The Conversation itu harus kandidat S3, kandidat doktor. Jadi ya betul-betul bergengsi sebetulnya. Kemudian ada GeoTimes. Nah, ini juga lumayan bergengsi karena banyak pakar-pakar yang menulis di sana.
Kemudian detik.com itu mirip dengan Kumparan. Jadi ada formnya sendiri, kita tuliskan di sana, kemudian nanti di approve sama editornya kalau lolos atau tidak. Ada islami.co, ada Haraka.id yang Islam-Islam, yang umum ada Kompasiana, Harakatuna itu. Selain opini ada juga resensi buku. Beberapa resensi buku saya terbit di Harakatuna. Oke, nah bagaimana trik-triknya? Jadi yang pertama seperti yang saya bilang tadi itu kutipan terpercaya. Jadi konkretnya kalau cari referensi ya ambil saja dari media mainstream. Anggaplah mau mengutip pendapat tokoh, itu cari yang ada di media mainstream. Jangan media-media yang blogspot gitu. Itu enggak terpercaya gitu. Atau sumber primer dari buku kah atau dari kalau medsos sebetulnya bisa, tapi medsos pribadi tokoh itu. Misalnya mau mencari kutipan atau pendapatnya Prof. Nasaruddin Umar, maka cari di media sosial pribadinya gitu, atau di web pribadinya, atau misalnya di webnya Istiqlal misalnya. Nah, tentu kalau ada kutipan pendapat beliau di situ, ya tentu itu akan sangat terpercaya. Kemudian selalu cek KBBI. Jadi jangan sampai gunakan istilah-istilah yang bukan yang tidak baku. Gitu, yang tidak baku. Cek di KBBI, ada online-nya kan, KBBI itu ketik saya di Google ada. Itu jadi gampang. Kemudian perhatikan hari tertentu. Misalnya sekarang Ramadan ya tentu sepanjang 1 bulan ini selama Ramadan, topik apapun yang berkaitan dengan puasa itu sangat berpeluang untuk diterima di media massa. Dan itu tidak mesti Islami. Misalnya hari ini ada muncul di Kompas, itu judulnya Ramadan Menguatkan. Setelah dibaca ternyata isinya itu bukan tentang Islam-Islami justru tentang ekonomi. Jadi Ramadan Menguatkan itu justru argumennya adalah bagaimana Ramadan ini adalah momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi, konsumen, penjual, pedagang, dan seterusnya. Karena biasanya kalau Ramadan orang banyak belanja. Jadi itu kalau memperhatikan hari tertentu. Atau ada juga yang timeless. Yang topik-topik timeless itu misalnya khilafah. Itu khilafah, Pancasila, tentang negara, itu biasanya timeless. Selalu saja menarik untuk dibahas karena belum tuntas ternyata. Masih menarik, masih banyak orang yang baca kalau membahas tentang Pancasila, khilafah, apalagi ya, tentang ekonomi Islam. Kalau current issue ekonomi misalnya NFT, metaverse, artificial intelligence, kemudian sejarah, apalagi tentang ibu kota negara. Nah, tentu ibu kota negara ini akan menjadi timeless sampai 2024 bahkan lebih mungkin, sampai ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Itu contoh-contoh misalnya bagaimana kita melihat topik apa yang menarik untuk kita bahas. Oke. Kemudian sesuaikan status seperti yang saya katakan tadi, apakah status mahasiswanya, ataukah organisasinya, ataupun pekerjaan. Kemudian gunakan foto yang terbaik kalau kirim, jangan asal kirim foto gitu. Kirim foto-foto yang bagus, karena kalau misalnya di media tertentu, misalnya di Tribun Timur, walaupun tulisan kita terbit berkali-kali, fotonya itu tidak akan diedit. Gitu. Jadi maksudnya foto yang pertama itulah yang akan digunakan oleh koran itu untuk menampilkan tulisan kita. Jadi walaupun udah banyak tulisan di sana ya foto saya itu foto itu saja yang selalu ditampilkan gitu. Jadi jangan sampai menyesal gitu tampilkan foto buriknya ternyata terbit. Nah, sudah tinggal selamanya jadi jejak digital. Kemudian banyak baca perkaya diksi. Nah, ini diksi. Oke, kemudian diksi. Jadi diksi-diksi ini itu diperhatikan. Misalnya tulisan saya tadi belajar dari Eyang Habibie. Itu kan sinonimnya belajar bisa pakai berguru, ya bisa pakai belajar dari Eyang Habibie, bisa pakai berguru dari Eyang Habibie misalnya. Tapi kenapa pakai belajar? Karena secara vokal belajar itu menggunakan vokal A sama dengan dari kemudian Habibie. Jadi belajar dari Habibie. Jadi vokalnya itu kurang lebih sama iramanya. Kalau misalnya saya pakai kata berguru, itu tentu diksinya kurang karena pakai vokal U. Jadi UU kemudian pindah AI dari kemudian Habibie. Jadi AAI. Jadi itu diperhatikan. Itu
estetika saja sebetulnya, tapi itu menjadi menarik gitu. Misalnya diksi, ada judul puasa konstitusional, tentu itu menarik gitu. Atau misalnya ada puasa ekonomis gitu. Itu yang cari saya menarik. Nah, salah satu referensi saya itu adalah melihat judul-judul tulisan dari para pakar di media-media ternama gitu, media-media besar. Kemudian salah satu juga itu catatan Najwa. Jadi kalau karena sekarang mata Najwa sudah nggak ada ya, tapi bukunya itu sudah ada. Jadi buku catatan Najwa, karena itu betul-betul menarik sekali diksi-diksi yang digunakan oleh Najwa Shihab ketika membuat catatan Najwa. Kalau yang sempat nonton acara Mata Najwa dulu, itu di penghujung acaranya kan ada catatannya tuh. Itu menarik sekali itu, diksi-diksi yang digunakan. Kemudian kan usahakan menulis dalam keadaan suci. Ini sebetulnya salah satu pesannya ini Habibur Rahman Al-Shirazi, penulisnya novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Itu beliau itu menulis, ini sama dengan Ante Guruta Ketoyasan sebetulnya. Jadi beliau itu menulis setelah sholat tahajud. Jadi bangun selepas jam 12, jam 2 malam bangun, itu beliau baru menulis setelah sholat tahajud dalam keadaan dalam suci, ada wudhunya baru menulis. Pikirannya lebih jernih sehingga mengalir sekali gitu. Kemudian contoh lain itu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu tidak isi Sahih Bukhari kan ada ribuan hadis ya. Jadi setiap hadis itu satu wudhu, satu sholat sunnah wudhu. Nah itu kalau nggak salah yang pernah saya baca. Jadi kalau ada ribuan hadis di dalam Sahih Bukhari, itu setiap satu hadis itu betul-betul disolatkan gitu, disolat sunnahkan. Kalau sholat tentu wudhu kan. Kemudian ini jangan pantang menyerah, satu kali mengirim itu jangan sampai apa istilahnya, jangan sampai patah semangat gitu. 1-2 kali dikoreksi tulisannya, gagal tidak tembus, itu kirim terus. Nah, kalau saya prinsipnya kemarin ya kirim dan lupakan gitu, kirim dan lupakan sehingga tidak menjadi terbebani gitu kan. Kalau sudah ditunggu ternyata sakit hati, tidak terbit dan seterusnya, kirim saja. Oke, sekira itu terakhir ya, menulislah atas nama Tuhanmu yang Maha Menulis, bagaimana Allah bersumpah dengan Al-Qalam di surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Oke, itu saja materi saya pengantar mungkin. Selanjutnya oh iya bentar, ada beberapa contoh tulisan saya di sini ya, beberapa contoh supaya ada gambaran tentang judul-judul tulisan. Bentar. Oh ya ini adalah contoh-contoh, bentar. Share screen. Ini adalah beberapa contoh tulisan saya di 2016, 2017, Nah, ini misalnya. Ini 2015 justru ini. Ini opini, jadi nilai bukan angka. Ini terkait dengan ujian nasional waktu itu. Status yang saya pasang mahasiswa tafsir hadis. Di dalamnya tentu harus ada ayat dan hadisnya. Yang saya bahas itu nilai bukan angka, ini mengkritisi. Jangan sampai fokus di angka saja, tapi nilai kejujurannya tidak ada gitu. Jadi ujian berharap dapat nilai tinggi, padahal sesungguhnya nilai ujian itu sendiri adalah kejujuran itu sendiri. Jadi mau dapat nilai bagus, IPK bagus, tapi tidak jujur, itu kan justru nilai angkanya memang tinggi, tapi nilainya justru jeblok karena bohong, gitu, tidak jujur. Itu misalnya contohnya. Kemudian ada Clash of Clans, ini saya membahas tentang pertikaian sosial, tapi judulnya supaya menarik saya ambil nama game yang tren waktu itu, COC kan, Clash of Clans. Clash sebetulnya ini salah ketik. Kemudian ada pemimpin dan kebiasaannya, ini memanfaatkan momentum pelantikan bupati waktu itu, Bupati Sesulsel. Kemudian ini waktu Sya'ban, berkah Sya'ban berharap Ramadan, ini terinspirasi dari doanya Nabi. Dan kan Rajab, Sya'ban, Ramadan kan ada doa tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi judulnya itu diambil dari doa Nabi itu. Berharap berkah, mengharap berkahnya Sya'ban dan berharap sampai ke Ramadan. Nah, kemudian Kalam Langit atas nama Tuhan, ini kritik
eh, kepada ini peserta-peserta MTQ, yang biasanya peserta-peserta MTQ itu ini ya, kayak dari jadi satu kontingen di tempat tertentu sudah juara satu di sana, pergi lagi di prodi yang sama di tempat lain, jadi kayak hanya sekedar cari uang gitu. Padahal kan ini kan kalam Allah gitu yang dipertandingkan, itu kan seharusnya dijaga spirit-spirit etisnya gitu. Kemudian ini kemerdekaan pendidik, kemajuan bangsa. Jadi perhatikan diksi-diksinya. Kemudian ada ini pakai bahasa lokal karena oleh-oleh Pameka ini ketika Zulhijjah, berarti ini pakai bahasa lokal bisa diterima karena memang media lokal. Jadi karena medianya Tribun Timur tentu bisa karena medianya di Sulsel. Kalau di nasional tentu sulit diterima karena bahasa lokal itu tadi tidak relate, tidak nyambung dengan pembaca yang nasional. Oke, oke, saya kira itu saja materi saya. Serahkan kepada moderator jika ada yang ingin bertanya atau berinteraksi. Baik, terima kasih Kak atas penjelasan dan kupasan tuntasnya tentang menulis populer. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para teman-teman, para kakak-kakak, adik-adik yang mungkin sekiranya sudah ada pertanyaan di benaknya dan yang dari tadi ingin ditanyakan kepada pembicara kita pada sore hari ini. Saya persilahkan, raise hand atau bisa juga chat via chat. Mungkin Kak Tabe sembari menunggu teman-teman bertanya, saya yang bertanya Kak. Oh, boleh sekali. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan saya simpel. Sebagaimana yang sependek pengetahuan saya Kak, bahwa setiap orang itu punya gaya bahasanya dalam menulis, punya gaya bahasanya, kekhasan mereka sendiri dalam menulis. Kemudian media-media cetak seperti Fajar, Tribun Timur itu juga memiliki karakter khusus yang diinginkan. Jadi ketika kita ingin menulis, pertanyaan saya bagaimana Kak Darul itu bisa menyesuaikan gaya bahasa Kak Darul itu dalam menulis dengan kebutuhan misalnya kebutuhan Fajar yang memiliki karakter-karakter khusus misalnya yang berbeda dengan Tribun Timur seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ya betul. Jadi betul sekali bahwa masing-masing media itu ada karakter sendirinya. Gitu. Antara itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau saya bandingkan pengalaman saya, sependek pengalaman saya, di Fajar itu lebih substantif dibandingkan Tribun Timur. Jadi betul-betul harus ada referensinya, misalnya dicantumkan di situ. Beda dengan Tribun Timur yang menurut saya itu agak lebih mudah gitu menerima. Karena saya pernah dapat tulisan di Tribun Timur itu bukan tulisan saya tapi tulisan orang. Jadi judulnya itu cuman Isra Mi'raj, isinya terjemahan hadis panjang Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Itu saya waduh ini kayak tidak ada analisisnya, betul-betul terjemahan isinya dan dimuat gitu. Artinya saya bilang oh berarti Tribun Timur agak lebih random gitu isinya dibandingkan Fajar. Kalau kita perhatikan sekarang memang sih sepertinya karena kalau kita lihat Tribun Group itu, Tribun Online, Tribun News, itu banyak clickbait-nya. Jadi mereka tuh betul-betul sangat memperhatikan judul. Kalau judulnya sudah menarik, sudah kontroversi, ya, mereka itu biasanya agak-agak lebih mudah menerima gitu. Terus bagaimana menyesuaikan kalau misalnya kita punya target misalnya di Tribun, maka biasakan diri untuk membaca opini di sana. Karena kalau misalnya setiap hari kita sudah baca opini yang ada di sana, maka itu secara tidak sadar sebetulnya pemikiran kita itu, cara berpikir kita itu sudah menyesuaikan. Ya, seperti itu. Jadi misalnya di Tribun Timur, jadi kalau misalnya saya itu menulis di Tribun mungkin baru 2015, tapi saya membaca Tribun Timur itu sejak masih di pesantren. Jadi di pesantren itu waktu pegang OSAI dulu kan dibebaskan itu, dibolehkan pakai laptop ya. Dan jadi pengurus OSA itu diizinkan satu laptop. Nah, itu saya manfaatkan. Jadi selain organisasi itu betul-betul saya pakai untuk membaca. Saya baca Tribun Timur, Fajar waktu itu. Jadi secara tidak langsung cara berpikir saya dan cara menulis saya itu sudah mengikuti pola yang diterima di media itu.
Kalau di Fajar juga seperti itu. Yang menarik mungkin ini, yang saya sendiri agak susah itu, ada media digital Mojok. Mungkin teman-teman tahu. Jadi mojok.co itu betul-betul menurut saya keren gitu. Ada teman saya yang menulis di sana beberapa tulisan terbit di sana. Jadi mojok.co itu betul-betul tulisannya itu harus apa ya, ringan, ada lucu-lucunya, tapi ada substansinya gitu. Jadi dapat substansinya tapi dikemas dengan menarik. Kayak novel gitu. Karena kalau kayak tulisannya Buya Hamka, jadi tafsirnya Buya Hamka itu kan sastrawi ya. Jadi sastrawi tapi membahas tafsir. Jadi ada yang model seperti itu. Kalau Kompas menurut saya itu lebih serius. Media Indonesia itu lebih menerima tulisan konten-konten Islami. Ada sudut pandang Islam itu lebih mudah diterima. Bahkan di hari Senin itu, kalau media Indonesia itu lebih mudah menerima yang terkait dengan topik pendidikan. Itu sepanjang pengamatan saya. Kalau di Kompas itu populer memang, tapi isinya tuh pakar-pakar tuh biasanya setiap paragraf ada referensinya gitu, ada in note-nya gitu. Kalau tulisan sudah kayak makalah sebetulnya. Tapi Kompas pun masih mau menerima tulisan seserius itu. Bahkan kalau misalnya terkait dengan fisika ya, ada pernah saya baca itu tulisan fisika itu isinya bisa sampai 5 paragraf tentang teori-teori fisika yang istilah-istilahnya itu sangat-sangat segmented, tapi masih diterima. Jadi ada karakter, ya betul ada karakternya, ada media yang serius, ada media yang ini. Jadi kalau bawa tulisan serius ke Mojok itu tidak diterima gitu. Karena memang tulisannya seperti itu. Jadi cara saya secara pribadi itu ditarget dulu medianya apa. Nanti dari situ kita latihan menulis. Oh, ternyata dibuka dengan kisah misalnya. Atau dibuka dengan tanggal. Misalnya 2 Mei misalnya pendidikan. Ketika mau menulis tentang pendidikan, yang di awal tulisan itu yang dibahas adalah sejarahnya misalnya. Misalnya, ketika mau membahas pendidikan dibuka dengan 2 Mei sekian puluh tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Itu dibahas dulu tuh. Dibahas dulu sejarahnya, setelah itu baru masuk. Saat ini kondisi pendidikan Indonesia begini. Atau misalnya mau mengkritisi kurikulumnya Pak Nadiem Makarim misalnya, Menteri Pendidikan. Jadi setelah bahas sejarahnya, bahas realitas yang ada sekarang, baru masuk ide kita. Jadi ide kita misalnya, oh sebaiknya kurikulum itu jangan diganti setiap menteri, jangan begini dan seterusnya. Nanti kesimpulannya, misalnya kesimpulan dan sarannya, sebaiknya pemerintah melakukan A, B, C, D. Nah, model-model tulisan yang berpoin-poin itu juga menarik. Itu lebih mudah diterima juga. Oke, sekira itu ya. Yang lain mungkin kalau masih ada. Ya baik Kak, berarti kesimpulan yang saya tangkap itu memang harus dimulai dari konsisten ya Kak, mulai membaca, harus sabar berarti ya Kak, harus sabar baca terus menerus, kemudian bisa membentuk pola tulisan kita. Betul. Baik, mungkin selanjutnya kepada teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak yang ingin bertanya, saya persilahkan, silahkan raise hand atau bisa juga pertanyaannya bisa dikirim lewat via chat. Ada tadi yang angkat tangan itu. Alfandi. Sepertinya teman-teman sudah di pikirannya nih sisa buka puasa ya. Oh, sudah 5:30, Di? Oke. Ya, di sini kan sudah 5:30. Ayo teman-teman, adik-adik jangan disia-siakan kesempatan ini. Kapan lagi mungkin kita lihat Kak Darul bisa secara langsung membagikan ilmunya kepada kita semua. Oh ya, ini sudah ada yang ingin bertanya kepada Reski Sabri. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Moderator. Jadi pertanyaan saya itu berdasarkan pengalamannya Kak Darul, kan katanya sudah puluhan kali mengirim artikel, terus 2 kali lipatnya juga pernah ditolak. Nah, ini berdasarkan di berbagai media, apa yang biasanya yang sebab kenapa bisa ditolak itu artikel, tak mulai dari mungkin dari Kompas, kenapa beda apa
yang membuat artikel itu ditolak dari berbagai media begitu. Oke. Terima kasih. Oke. Mantap sekali. Baik, silahkan Kak. Langsung Ya. dijawab. Kalau yang tadi yang saya tampilkan itu alasannya, kalau Kompas bagusnya itu dia ada alasannya gitu. Di antara sejauh ini ada 2 alasan yang saya terima kalau dari Kompas. Yang pertama itu sudah banyak yang ulas. Jadi maksudnya sudah banyak yang ulas itu begini. Saya misalnya mengirim tulisan tentang Ramadan gitu di Kompas. Tapi status saya kan mahasiswa gitu atau apalah gitu, organisasi apa gitu. Tapi ketika di waktu yang bersamaan ada tulisannya profesor siapa gitu, tentu yang akan didahulukan oleh Kompas adalah tulisannya itu. Nah, jadi kalau posisi kita itu profil kita tidak sehebat mereka, yang paling perlu dicermati itu sudut pandang yang menarik gitu. Sudut pandang yang menarik. Makanya saran saya kalau mau mulai itu mulai dari lokal dulu gitu. Ke lokal Harian Fajar atau di Bone ada kan Radar Bone kalau tidak salah. Itu ada juga. Itu peluangnya lebih besar sebetulnya karena persaingan tulisannya itu tidak seketat kalau misalnya di media nasional. Nah, di sisi lain adalah ketika topiknya sudah dibahas itu profil sebetulnya. Jadi terkadang itu yang pertama itu sudah banyak diulas. Alasan kedua yang menurut saya agak susah saya terima ketika ditolak itu adalah di Kompas itu dikatakan bahwa mohon maaf tulisannya tidak bisa diterbitkan karena tidak menemukan tempat yang pas gitu. Jadi tidak ditemukan tempat yang pas itu kayak mungkin asumsi saya yang dimaksud itu tidak ditemukan tempat yang pas itu karena profil. Ya seperti yang tadi sebetulnya. Jadi karena media ini memang media besar ya. Jadi kita itu harus betul-betul menempatkan diri. Jadi kalau misalnya menulis tentang politik luar negeri, tapi di saat yang sama di Kompas ada tulisannya Menteri Luar Negeri. Ya tentu tulisan Menteri Luar Negeri lah yang akan dipilih. Nah seperti itu. Jadi profilnya betul-betul diperhatikan apa judulnya, profil kita kira-kira apa, sehingga bisa. Nah kalau santri itu ya manfaatkan momen-momen seperti ini, Ramadan, Maulid, Isra Mi'raj, ada momen-momen Islami, atau Hari Santri misalnya. Nah, di tulisan saya itu tentang Hari Nasional Santri Perdana, itu yang saya pakai status saya sebagai alumni Al-Ikhlas. Gitu. Jadi ketika terbit di Tribun Timur itu enak gitu. Jadi walaupun ada dosen misalnya yang menulis, tapi perspektif saya sebagai alumni tentu beda dengan perspektifnya dosen sebagai pakar Islam. Nah, jadi itu menarik juga gitu. Jadi kalau perspektif kita sebagai alumni santri itu kan beda. Jadi walaupun ada pakar yang menulis tentang santri, tapi perspektifnya akan berbeda karena mereka akan melihatnya dari kacamata pakar, sedangkan kita melihatnya dari kacamata pengalaman pribadi sebagai alumni pesantren. Nah itu menarik juga tuh. Itu sudut pandang yang bisa kita ambil. Nah kurang lebih seperti itu. Sekira itu ya Reski Sabri. Oke, moderator, kalau sudah tidak ada mungkin sudah bisa dipersiapkan pembukanya. Baik Kak, sebelumnya saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Reski siapa ini? Reski Sabri sudah jelas ya? Baik, jelas Kak. Oke, baik. Ini sepertinya Sabri ditunggu tulisan-tulisannya. Iya. Oke, mungkin satu lagi Kak, ada yang bertanya via kolom chat. Iya. Memakai si dompet. Oh, iya. FT. Siapa nama aslinya nih FT? Sepertinya cuman inisialnya Kak. Oke, FT. Ya, seperti yang saya sampaikan, jadi apalagi kalau mahasiswa ya, memang lumayan itu. Kalau misalnya saya kemarin itu anggaplah 1 minggu, 1 tulisan. Kalau honornya 100.000, 400.000. Kalau 150 ya lebih-lebih lagi. Kalau media nasional, Kompas itu bisa sampai 1 jutaan. Ada sampai 1,5, itu 1 tulisan. Jadi kalau kayak tulisannya Guruta ya, itu honornya sudah segitu. Tapi untuk Guruta ya, honor segitu kan ya biasa lah, kecil. Tapi kalau untuk mahasiswa terus tembus di Kompas dengan honor yang lumayan itu. Terus apakah salah kalau berharap honor? Ya tidak ada masalah sebetulnya. Sama dengan kalau di Islam gitu. Apakah boleh kita beribadah, sholat gitu, terus mengharapkan surga? Ya tidak salah sebetulnya. Tidak salah karena memang Allah yang menjanjikan kan bisa masuk surga kalau rajin sholat. Tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai
niat itu berpengaruh kepada aktivitas kita. Jadi maksud saya kalau misalnya menulis terus berharap uang, kalau niatnya sekedar cari uang ya pasti ujung-ujungnya demotivasi gitu, pasti kurang motivasinya. Karena kalau menulis cari uang terus tidak lolos-lolos itu kan pasti capek gitu. Capek tidak dapat uang, terus menulis terus tulisannya tidak diperbaiki karena tujuannya uang. Padahal kan itu tadi tujuannya menulis karena kita mau memperbaiki diri, memperkaya skill, menulis, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Itu sih. Jadi sama sekali tidak salah karena Guru Ta sendiri itu ada Guru Ta Kutoyasan, beliau sendiri itu selalu cerita bahwa saya sendiri itu menulis sejak dari S1. Jadi Guru Ta itu menulis sejak S1 di IAIN Makassar, Ujung Pandang waktu itu untuk biaya hidup. Jadi betul-betul biaya hidup. Bahkan Buya Hamka ya, Buya Hamka kan menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi bahkan ketika beliau di penjara, itu keluarganya hidup dari tulisan honor, tulisan-tulisan beliau. Itu bisa sampai seperti itu. Dan memang kecil tapi lumayan bisa membantu sebetulnya. Apalagi kalau sudah sampai menulis buku kan, itu kan honornya sudah sampai puluhan juta gitu. Kalau bestseller bisa sampai ratusan juta itu kalau buku bestseller. Nah, kurang lebih seperti jadi tidak ada masalah kalau niatnya untuk cari uang sebetulnya, tapi yakinkan bahwa jangan sampai gara-gara uang terus tidak konsisten, tidak persisten gitu menulis. Jadi terus perbaiki tulisan, menulis saja karena itu tadi ya bekerja untuk keabadian. Jadi oh ya, salah satu motivasi personal saya menulis itu merekam pendapat saya. Jadi kayak kadang-kadang pendapat kita itu berubah gitu. Jadi ketika pendapat kita berubah itu kan itu perlu direkam gitu. Oh, ternyata dulu saya berpendapat seperti ini. Kalau saya baca-baca kembali tulisan saya 2015 berarti 7 tahun lalu ya. Itu kan kelihatan gitu. Oh, 7 tahun lalu itu bisa tamat SD orang. Jadi kelihatan gitu, oh ternyata dulu saya itu pendapat saya begini ya. Ternyata cara saya mengkritik itu seperti ini. Itu kayak merekam pemikiran kita gitu. Itu salah satu motivasi menulis. Ya, saya kira itu ya FT ya. Ini tidak mau ketahuan ini FT. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin karena kita juga dibatasi waktu, sini sudah pukul 17.44 dan sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Baik, akhir kata mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Darul. Kakak kita bersama sudah meluangkan waktunya berbagi ilmunya kepada kami semua dan juga kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya, sudah sangat antusias mengikuti virtual Bunga Buburit Virtual Festival pada sore hari ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya selaku moderator izin pamit undur diri dan semoga dimanapun teman-teman berada sekalian, semoga puasa kita diterima berberkah dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak moderator dan besok ikut lagi ya. Jadi selama 1 minggu. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak semua. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, tidak ada sesi foto-fotonya Kak. Oh. Dokumentasi. Oh iya. Bentar. Ya, silakan diaktifkan ya, kamera. Silakan teman-teman di-on-kan kameranya. Kita sesi dokumentasi. Ya. Silakan. Tadi sebetulnya sampai 25 orang ini sudah banyak yang kabur-kabur. Pemalu-pemalu alumni Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih banyak semua. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.